Hai guys, apa kabar? Selalu sehat ya? Amin. Harus sehat dong, karena Mimin akan mengajak kalian untuk berpetualang kembali. Di sini kita akan mengusut tuntas tentang adanya teror sebuah kutukan. Dewa yang mereka anggap adalah pembawa berkah, namun dari dewa yang mereka sembah, justru kutukan itu muncul dan membawa malapetaka. Kalau kalian tahu, film ini hampir mirip dengan film The Medium Thailand, tapi mungkin ini versi Taiwan. Dan katanya cerita film ini terinspirasi dari cerita kisah nyata yang terjadi di Taiwan. Sekedar informasi, mungkin kalau kalian nonton filmnya secara utuh, kalian akan diperlihatkan dengan adegan pada saat sekarang terjadi, lalu digabungkan dengan cerita kejadian pada masa lalu. Ya, sedikit agak membuat pusing emang, tapi tenang guys, di sini Mimin akan mencoba meringkasnya buat kalian agar kalian bisa mengerti jalan cerita yang sebenarnya. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Cerita dimulai, Lee Ronan sedang merekam dirinya sendiri. Dia menceritakan soal kutukan yang sedang menimpa kepada putrinya. Kutukan tersebut muncul bermula pada kejadian 6 tahun yang lalu. Kala itu Ronan bersama 2 teman lainnya mempunyai sebuah program acara pemburu hantu yang biasa tayang di YouTube. Perburuan hantu itu mengarahkan mereka ke sebuah tempat sakral, tempat peribadatan agama kuno yang ada di salah satu daerah terpencil. Mereka merekam setiap kegiatan yang dilakukan di tempat sakral itu, hingga kejadian mengerikan terjadi di tempat tersebut yang menewaskan kedua temannya Ronan. Ronan satu-satunya orang yang selamat dari kedua temannya yang sudah tewas. Saat itu Ronan berhasil membawa hasil rekaman videonya. Namun anehnya, setiap yang melihat rekaman dari video itu membuat orang yang menontonnya akan menjadi gila dan tak sadarkan diri. Dan lebih mengerikannya lagi, membuat orang itu akan melakukan bunuh diri. Sampai di sini, belum diketahui apa penyebab orang-orang yang menonton videonya bisa melakukan kengerian. Lalu di sini Ronan seakan-akan mencoba berinteraksi dengan para penonton. Dia memberikan sebuah tutorial dan menyuruh kalian untuk mengikuti gerakannya. Dan dia juga meminta kalian untuk membacakan mantra-mantra tersebut. Jujur guys, pada adegan ini Mimin sendiri mengalihkan pikiran karena Mimin takut itu beneran terjadi. Masa tukang cerita horor dikabarkan kesurupan? Kan kesannya gimana gitu. Di keesokan harinya Ronan masih melanjutkan merekam. Namun rekaman tersebut kini dia buat untuk merekam momen saat dia yang akan bertemu dengan putrinya yang bernama Dodo. Diceritakan 6 tahun yang lalu saat mereka bertiga melakukan vlog horor di terowongan tersebut. Pada saat itu Ronan dalam kondisi hamil muda. Dom, salah satu dari mereka, adalah kekasihnya Ronan. Namun karena setelah kejadian pada saat itu, kejiwaan Ronan sedikit terganggu yang mengharuskan dia dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah Ronan melahirkan Dodo, untuk sementara waktu Dodo harus dititipkan di sebuah panti asuhan. Dan setelah Ronan dinyatakan sembuh dan kondisi kejiwaannya stabil, Ronan diperbolehkan untuk menemui dan merawat Dodo layaknya ibu kepada anak. Saat itu ibu panti datang yang akan mengantarkan Ronan datang ke panti asuhan. Di panti, Dodo dirawat dengan baik dan tumbuh sehat. Dodo ini sangat dekat dengan seseorang yang bernama Ming. Dodo bahkan memanggil dia ayah. Dan untuk pertama kalinya, Dodo bertemu dengan Ronan. Dodo terlihat senang bisa kembali bersama dengan ibunya, walaupun Dodo belum begitu dekat dengan Ronan. Butuh waktu untuk Dodo bisa hidup bersama Ronan. Mereka yang akan tinggal bersama di sebuah rumah baru. Setiap kegiatan di rumah, Ronan tak lepas dari kamera yang terus merekam. Setelah kebersamaan Ronan dengan Dodo, di sini mulai adanya gangguan aneh yang terjadi di rumahnya. Dimulai jendela kaca yang tiba-tiba pecah, lampu yang mati dengan sendirinya, dan terdengar juga ada suara teriakan seseorang. Bahkan Dodo pun kini mulai bertingkah aneh. Dodo berteriak seperti orang kerasukan. Dan terlihat dari pensil yang bertebaran di lantai itu ngebentuk sebuah simbol sang dewa jahat. Bahkan Dodo suka diperlihatkan ada sesosok makhluk yang selalu menampakkan diri. Tapi makhluk itu hanya bisa dilihat oleh Dodo saja. Cerita berpindah kembali kepada kejadian 6 tahun yang lalu. Awal mula kutukan itu muncul.
Seperti yang Mimin katakan di awal, mereka bertiga membuat konten YouTube pemburu hantu. Ronan, Yuan, dan kekasihnya Ronan yaitu Dom. Yuan dan Dom sendiri masih ada ikatan saudara, ikatan dari keluarga besar Chen. Mereka bertiga yang akan menuju ke daerah terpencil, tempat di mana leluhur keluarga besar Chen tinggal di sana. Sebelumnya, Dom dan Yuan ini dihubungi oleh paman buyutnya yang tinggal di sana. Karena keluarga besar Chen yang akan melakukan ritual, sebuah tradisi dari keluarga Chen. Selain Dom dan Yuan yang akan mengunjungi saudara dari keluarga Chen, di sini mereka juga sambil akan mengungkap sebuah mitos dari cerita masyarakat, di mana katanya ada sebuah terowongan terlarang yang konon cerita dari orang-orang banyak ditemukan kejadian-kejadian aneh. Yuan dan Dom sendiri yang tinggal di kota sebenarnya tidak tahu kalau keluarga Chen menganut agama kuno yang menyembah kepada Bunda Buddha, dan mereka juga tidak percaya kepada yang namanya hantu. Mereka akan menepi semua cerita mitos yang ada. Singkat cerita, mereka pun sampai ke rumah paman buyutnya Dom. Mereka tidak memberitahukan kepada paman buyut kalau tujuan mereka datang hanya untuk meliput kegiatan yang ada di sana. Namun paman buyut mereka tidak mengizinkan orang asing untuk datang ke tempat tersebut. Paman buyutnya yang menyuruh Ronan untuk segera pergi dari sana. Tapi kala itu Dom dan Yuan sendiri mengatakan kalau Ronan bukan orang asing. Ronan adalah kekasihnya Dom. Di sini paman buyutnya sudah memberitahukan untuk Ronan pergi. Tapi jika dia tetap memaksa berada di tempat itu, paman buyut tidak bertanggung jawab bila ada sesuatu yang terjadi. Ronan yang baru pertama kali datang ke sana, saat itu terlihat ada seorang nenek tua yang terus melihat ke arah Ronan. Si nenek tua itu melihat Ronan tidak seperti biasanya. Bahkan dia ingin melihat telapak tangannya Ronan. Orang-orang yang tinggal di area terowongan terlarang semuanya masih ada ikatan dari keluarga besar Chen. Leluhur keluarga Chen menganut agama kuno. Mereka menyembah kepada Bunda Buddha. Sebelumnya, mereka bertiga harus melakukan ritual terlebih dahulu, dan mereka diajak untuk mengikuti apa yang dilakukan paman buyut. Keluarga Chen masih percaya jika arwah para leluhur selalu datang mengunjungi mereka. Ritual yang Ronan, Yuan, dan Dom lakukan adalah ritual pengambahan diri kepada Bunda Buddha. Di sini mereka tidak sadar guys, secara tidak langsung mereka sudah menerima kutukan dari Bunda Buddha. Dan anak gadis kecil itu katanya adalah anak kesayangan Bunda Buddha. Dia menjadi anak yang spesial di sana. Karena setiap Bunda Buddha yang akan berinteraksi dengan keluarga Chen pasti akan melalui gadis kecil itu. Ternyata Bunda Buddha menyukai Ronan dan bayi yang ada di dalam perutnya Ronan. Setelah ritual itu selesai, Dom dan Ronan sedikit mulai ada perasaan tidak enak. Takut apa yang dikatakan gadis kecil itu benar nyata adanya. Tapi mereka tetap melanjutkan ke rencana sebelumnya yang akan merekam semua kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sana. Ternyata keluarga Chen membentuk sebuah sekte penyembah kepada Bunda Buddha. Mereka merekrut orang-orang asing untuk ikut dalam ritual yang mereka lakukan. Dengan kedua tangan mereka membentuk sebuah simbol. Tak lama, keberadaan mereka diketahui oleh gadis kecil itu. Namun justru, dia mengajak mereka ke suatu tempat. Dia mengajak Ronan saja untuk masuk dan tidak membiarkan Yuan dan Dom ikut. Ronan diajak ke sebuah ruangan, di mana di sana banyak patung-patung Buddha yang berbalik badan. Dia meminta Ronan untuk memberi makan seekor katak yang dia simpan di sebuah kotak. Makanan yang diberikan kepada katak hanyalah sebuah potongan rambut saja. Ronan baru tersadar kalau gadis itu tidak mempunyai daun telinga. Si gadis mengatakan kalau daun telinganya diambil oleh Bunda Buddha. Tak lama kemudian, tiba-tiba patung Buddha itu yang tadi posisinya membelakanginya kini berubah menjadi menghadap ke arah depan. Dan di saat itu juga Ronan langsung dibacakan mantra-mantra oleh si gadis kecil itu. Lanjut cerita, mereka bertiga memberanikan diri yang akan meliput ke sebuah tempat paling dilarang, yaitu terowongan terlarang. Dan pada malam itu juga ternyata sekte penyembah Bunda Buddha sedang melakukan ritual sesembahan, di mana semua orang membacakan mantra-mantra itu kembali. Tujuan mereka yang akan masuk ke terowongan terlarang sempat terhenti karena mereka malah menemukan gadis kecil itu yang kini terbaring dengan penuh tulisan mantra-mantra di sekujur tubuhnya. Tapi di sini Yuan nekat malah mendobrak pintu masuk ke terowongan terlarang.
Yuan dan Dom yang akan masuk ke terowongan, sementara Ronan menunggu di luar sambil menjaga gadis kecil itu. Disinilah awal mula kengerian dan kutukan itu dimulai. Setelah beberapa saat, Yuan dan Dom masuk ke sana. Tak lama terdengar teriakan Yuan dari dalam. Ronan mengejar Yuan, dia yang seperti orang kerasukan berlarian tanpa arah. Dalam pencarian Yuan, justru Ronan menemukan banyak keanehan yang sedang dilakukan oleh orang-orang di sana. Yuan pun kini yang malah menyerang Ronan. Ronan melihat mereka yang hanya berdiri sambil menatap ke arahnya. Entah apa yang merasuki orang-orang itu. Lalu tiba-tiba saja Yuan terjatuh dan tewas seketika. Ronan berhasil kabur dan membawa mobilnya. Cerita kembali ke masa sekarang. Seiring berjalannya waktu, Ronan dan Dodo kini semakin dekat. Pada hari itu, Ronan kedatangan seorang tamu. Ronan meminta Dodo untuk menunggunya sebentar. Terdengar pria itu menanyakan kepada Ronan soal patung Buddha. Dodo yang sendirian menunggu ibunya, tiba-tiba dia mendengar makhluk yang selama ini selalu menampakkan diri, membisikkan sesuatu dan mengajak Dodo ke sebuah ruangan yang sebelumnya Dodo tidak pernah tahu. Dodo diajak ke rooftop di mana di sana ada sebuah ruangan rahasia. Dodo masuk ke ruangan tersebut dan tak lama kemudian dia membacakan mantra-mantra itu. Dan di dalam sana Dodo sedang menonton video rekaman terowongan terlarang itu, guys. Betapa terkagetnya Ronan mengetahui Dodo sedang menonton videonya. Kekhawatiran yang Ronan takutkan pun terjadi. Dodo yang kini mulai bertingkah aneh. Tak bisa dijelaskan Dodo yang tiba-tiba mengalami kelumpuhan. Pihak panti yang mengetahui kecewa dengan apa yang menimpa kepada Dodo. Hingga akhirnya pengadilan memutuskan untuk mencabut hak asuh Dodo dari tangan Ronan. Di satu sisi, Ronan tidak ingin berpisah dengan Dodo lagi. Hingga akhirnya Ronan nekat membawa Dodo yang masih dirawat di rumah sakit. Pihak panti bersama polisi datang yang akan mengambil paksa Dodo dari Ronan. Kala itu Ming mengetahui kalau Dodo ada di dalam mobil. Walaupun Ming ada di pihak panti asuhan, tapi Ming sendiri tidak memberitahukan keberadaan Dodo ada di sana. Ming memilih akan membantu Ronan dan Dodo pergi dari sana. Kala itu Ronan yang akan membawa Dodo ke seorang Master Ching atau semacam dukun. Namun di tengah perjalanan, gangguan itu masih terus mengikuti mereka. Mereka yang hanya berputar-putar saja di sana. Tak lama kemudian, mobilnya yang mati mendadak. Tiba-tiba ada sesuatu yang menimpa mobil mereka dan menggedor-gedor kabin mobil. Ronan dan Ming sudah sangat ketakutan. Tidak tahu apa yang akan terjadi kepada mereka. Dan akhirnya gangguan itu pun berhenti. Sesampainya di sana, Ronan memberikan kamera itu kepada Master Ching. Karena diketahui isi video dari kamera itulah yang menyebabkan seseorang bisa terkena kutukan. Di sini Ming merasa terheran bertanya kepada Ronan ada apa dengan isi videonya. Master Ching mulai melakukan beberapa ritual. Dodo lalu diberikan sebuah ramuan lembaran dedaunan. Proses penyembuhan Dodo butuh waktu 7 hari. Di sini Master Ching sangat mewanti-wanti kepada Ronan. Dalam 7 hari berturut-turut selama proses penyembuhan, Dodo tidak boleh memakan sesuatu apapun. Karena jika Ronan melanggar, akibatnya kutukan itu akan berbalik menyerang kepada Master Ching. Ronan diminta kembali setelah 7 hari itu selesai. Bukan hal mudah untuk Dodo lalui selama proses penyembuhan. Kondisi Dodo perlahan mulai memburuk. Saat itu Dodo sudah melewati hari ketiganya. Rasa lapar mulai semakin Dodo rasakan. Sampai-sampai Dodo berhalusinasi sedang memakan sebuah roti. Seketika jiwa seorang ibu tersayat hatinya ketika di depan mata anaknya mengemis meminta makan. Ronan benar-benar sudah tidak tega melihat kondisi keadaan Dodo. Dan akhirnya Ronan melanggar pantrangan dari Master Ching dan memberikan makanan kepada Dodo.
Di lain sisi, Ming diam-diam mengambil rekaman tersebut dan melihat isi video rekamannya. Namun dari isi videonya, ternyata sebagian sudah mulai rusak. Ming mencari cara untuk memperbaiki file video yang rusak di internet. Namun setelah dia melihat beberapa video dan berujung di video di sebuah terowongan. Di sini, Ming mulai merasakan keanehan dalam dirinya. Dimulai dengan giginya yang mudah patah. Tapi saat itu Ming masih bisa mengendalikan dirinya. Dia juga mencari tahu dari arti mantra-mantra yang sering Ronan ucapkan. Dan sampai pada kutukan itu, kini benar-benar sudah menimpa kepada diri Ming. Dan akhirnya Ming pun berperilaku mengerikan seperti orang-orang sebelumnya yang terkena kutukan. Kembali kepada Ronan, setelah dia memberikan makanan kepada Dodo, bukannya membaik, justru kini Dodo malah semakin memburuk. Singkatnya, Ronan membawa Dodo kembali ke Master Ching. Tapi justru di sana, dia menemukan Master Ching yang sudah tewas. Dari pantrangan yang dilanggar oleh Ronan, mengakibatkan kutukan itu berbalik menyerang kepada Master Ching dan juga istrinya. Istrinya Master Ching yang mulai bertingkah aneh. Ronan yang akan pergi dari sana, namun tak mudah bagi dia untuk pergi begitu saja. Lampu flash yang tiba-tiba mati. Dan Dodo yang kini sudah berada di atas. Tapi akhirnya Ronan berhasil lolos. Dia lalu membawa Dodo ke rumah sakit. Setelah pengobatan, Dodo masih bisa terselamatkan. Kondisinya perlahan mulai membaik. Walaupun Dodo bisa sembuh, tapi tidak melepaskan Dodo dari kutukan yang ada pada dirinya. Beberapa saat kemudian, terlihat dari kamera CCTV, Dodo dibawa oleh sesosok makhluk yang tak kasat mata. Orang-orang yang ada di rumah sakit tidak melihat Dodo yang keluar dari kamar. Dodo dibawa ke sebuah mayat yang terbaring di pinggiran rumah sakit. Ternyata dia adalah gadis kesayangan Bunda Buddha itu guys, yang kini sudah beranjak remaja dan dengan tubuhnya sudah dipenuhi oleh tulisan mantra-mantra. Di sini Ronan akan memperlihatkan kepada kita isi video yang ada di bagian terakhir, bagian di mana Yuan dan Dom berada di terowongan terlarang itu. Dan di bagian video inilah bisa membuat orang-orang yang melihatnya akan terkena kutukan. Banyak sesajen yang mereka temukan di dalam sana. Tak hanya itu, di dalam sana banyak cermin-cermin dan terdengar suara-suara yang aneh. Ada sebuah patung Bunda Buddha itu yang kepalanya ditutupi oleh kain merah. Dom lalu membuka kain penutupnya. Dan tiba-tiba saja Dom langsung tak sadarkan diri, seperti kerasukan, lalu memakan rambut yang ada di sana. Semua energi jahat yang ada di sana pun keluar. Seketika itu juga tempatnya yang berguncang hebat. Dom masih berdiri membelakanginya. Lihat, muka Dom yang kini sudah hancur. Setelah Dodo kembali pulih, akhirnya pihak panti asuhan mengambil kembali Dodo dari Ronan. Ronan pun merelakan Dodo berada di sana karena itu akan lebih baik bagi Dodo. Dalam video rekaman, Ronan mengungkapkan begitu cintanya Ronan terhadap Dodo. Berharap suatu saat setelah Dodo dewasa, Dodo bisa melihat video kebersamaan saat Dodo bersama Ronan. Ronan kini yang menjadi bagian dari orang pilihan Bunda Buddha. Tubuhnya pun sudah mulai timbul tulisan dari mantra-mantra. Dia kembali datang dan masuk ke terowongan terlarang itu. Dia mencari patung Bunda Buddha berada. Dan di sini Ronan kembali mengajak kita untuk membaca mantra-mantranya.
Dan akhirnya diketahui guys, setelah Ming mencari tahu arti dari mantra tersebut ke seorang biksu Yunan yang dia temui sebelum Ming tewas, kalau ternyata mantra itu bukanlah mantra yang membawa keberkahan. Keluarga Chen berbohong mengatakan mantra tersebut adalah mantra yang membawa berkah. Justru mantra tersebut adalah mantra penyerahan diri bagi yang membacanya. Mereka yang membaca mantra tersebut sama saja dengan siap menerima kutukan dari Bunda Buddha. Sedangkan simbol tangan itu adalah sebuah mantra untuk menyebar kutukan Bunda Buddha kepada orang asing. Dan alasan wajah patung Bunda Buddha itu ditutupi karena wajah dari patung Bunda Buddha adalah jantungnya dari kutukan itu sendiri. Itulah alasan kenapa setiap orang yang melihat video tersebut akan langsung terkena kutukan dan berakhir dengan kematian. Di sini Ronan akan menyebarkan kutukan itu agar kutukan tersebut bisa dirasakan oleh banyak orang. Karena semakin kutukan itu tersebar dan banyak orang yang terkena kutukan dari Bunda Buddha, maka itu akan meringankan beban kutukan yang ada pada diri Dodo. Lalu Ronan merekam saat dia yang akan membuka tutup kain merah itu. Namun Ronan yang menutup matanya pun masih terkena dampak dari dibukanya kain penutup tersebut. Hingga akhirnya dia pun tewas. Dan di akhir film terlihat Dodo kini yang sudah pulih kembali guys. Kutukan dari Bunda Buddha sendiri adalah kutukan warisan keluarga Chen. Turun-temurun kutukan itu tak bisa lepas dari keluarga Chen. Namun kutukan tersebut bisa diringankan asal dengan satu syarat. Keluarga Chen harus mencari orang asing dan memasukkan mereka ke dalam ritual untuk penyembahan diri dan mau berbagi dan menerima kutukan dari Bunda Buddha. Keluarga Chen mengajarkan sebuah mantra berkah kepada para pengikut orang asing dan membohongi mereka kalau mantra itu adalah mantra keberkahan. Semakin banyak orang asing yang terkena kutukan akan meringankan kutukan yang derita keluarga Chen. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu alur cerita filmnya. Jujur saja cerita dari film ini masih abu-abu dan masih banyak yang belum terungkap. Karena seperti yang Ronan katakan, semakin kamu mengerti, semakin kamu akan mengalami kemalangan. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya guys ceritanya. Semoga kalian suka dan terhibur. Salam dari saya dan bye-bye.